Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, di dalam video ini mudah-mudahan bisa sedikit meringkas tentang majelis ilmu. Nanti ada sedikit juga mengingatkan kita tentang adab dan keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu secara umum dimaknai sebagai forum yang membahas tentang ilmu, dan ilmu di sini yang dimaksud adalah terkhusus pada ilmu syar'i atau ilmu agama. Majelis ilmu itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan para ulama terdahulu. Ulama yang dimaksud adalah 3 generasi terbaik yang kita sebut dengan salafus soleh. Generasi yang pertama yaitu dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyusul berikutnya muridnya sahabat atau yang mengikuti para sahabat disebut dengan tabi'in, dan generasi ketiga muridnya murid para sahabat, tabi'ut tabi'in. Nah, mengadakan majelis ilmu ini bagi para ulama adalah hal yang utama dan penting, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menghadiri majelis ilmu, di mana beliau bersabda, "Idza madartum biriyadil jannah, jika kalian melewati taman surga, farta'u, maka berhentilah." Nah, terus sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah, apakah taman surga itu ya Rasulullah, atau bagaimana taman surga itu ya Rasulullah, atau apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala hilaqul dzikri, yaitu halaqah dzikr. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan Syekh Salim bin Ib al-Hilali. Demikian toladan yang diperlihatkan oleh para salafus soleh tersebut. Maka dapat kita temukan dalam buku-buku sejarah mereka. Kita akan melihat beberapa riwayat tentang majelis ilmu yang mereka bina, seperti misalnya Abu Hurairah memiliki majelis ilmu di Madinah, terus Imam Malik di Masjid Nabawi, terus Imam Ahmad di Baghdad, juga Abdullah ibnu Mas'ud di Kufah. Satu lagi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita begitu berharganya majelis ilmu atau halaqah dzikir ini. Tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilinginya, rahmat meliputinya, dan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, serta Allah memujinya di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maka dari 2 hadis di awal ini sebenarnya sudah cukup menguatkan jiwa kita untuk menghadirkan atau menghadiri majelis ilmu, sehingga kita coba rangkum ya keutamaan menuntut ilmu agar kita semakin mencintai aktivitas bermajelis ini. Nah, di slide secara ringkas saya menuliskan beberapa keutamaan menuntut ilmu, yaitu 1, sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah SAW sangat terkenal itu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nanti kapan-kapan kita kaji lagi yang dimaksud ilmu di sini apa, kemudian apakah semua ilmu agama itu wajib untuk kita ilmui, atau bagaimana kedudukannya. Kemudian yang kedua, mencontoh jalan hidup para salafus soleh. Tadi udah dijelasin ya bahwa bermajelis itu memang aktivitas yang selalu atau sering dilakukan oleh para salafus soleh, dan itu menjadi tradisi mereka, budaya yang mereka bangun. Terus yang ketiga, mendapatkan sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan tentram, akan dijauhkan dari murka Allah dengan melakukan bermajelis ilmu ini.
Kemudian yang keempat, mendapatkan pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Yang kelima, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena seringnya mengingat Allah dan beristighfar. Dalilnya ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah berkata, kami pernah menghitung bacaan zikir Rasulullah SAW dalam satu majelis. Beliau mengucapkan, Robbi ghafirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Dalam redaksi yang lain, Robbi ghafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Robku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sehingga sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan ampunan. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang keenam ini poinnya adalah berteman dengan orang yang soleh itu faedahnya sangat banyak. Ini teman-teman masih ingat ya hadis tentang permisalan teman soleh itu seperti penjual minyak wangi, dan teman-teman yang gak soleh itu pandai besi. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, adab bermajelis. Agar ilmu yang kita peroleh itu barokah dan bermanfaat, maka adab-adab bermajelis ini pun perlu kita perhatikan, sebab para sahabat Rasulullah SAW juga mengawali proses berilmu mereka itu dengan mempelajari adab dulu. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, ya, memurnikan niat karena hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini perkara yang gak ringan. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri pernah mengatakan, saya tidak merasa susah dalam meluruskan sesuatu melebihi meluruskan niat. Karena tantangan terberat kita sebagai thalibul ilmi itu sesungguhnya adalah menjaga kelurusan niat dan kesungguhan. Maka meluangkan waktu untuk bermajelis ilmu, untuk thalabul ilmi itu perlu dilakukan. Jangan sampai nggak punya waktu. Terus yang kedua, bahagia dan semangat. Seyogyanya seorang thalabul ilmi itu memiliki kebahagiaan dan semangat yang tinggi untuk mencari ilmu Allah, mencari pencerahan-pencerahan, mencari hal-hal yang bisa membuatnya semakin taat. Nah, tips menjaga spirit ini adalah dengan mengingat dan menghitung betapa banyaknya ilmu yang sebenarnya belum kita pelajari. Betapa bodohnya kita dengan ilmu Allah ini. Semakin kita banyak belajar, maka semakin kita tuh semakin bodoh, semakin fakir, dan semakin butuh. Karena ilmu itu juga adalah makanan untuk ruh. Jadi sebagaimana perut yang membutuhkan makanan biasa, ya, makanan nasi, lauk, pauk dan segala macamnya, ruh kita membutuhkan ilmu. Terus yang ketiga, mencatat ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Dan tentu setelah mengikat, kita pun perlu mengamalkannya, karena apa gunanya ilmu walaupun ditulis tapi nggak diamalkan, ya sama aja. Teringat ya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ilmu itu buruan dan tulisan itu adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan atau melepaskannya begitu saja. Begitu seterusnya hingga kemudian di penghujung adab bermajelis ini kita juga
perlu membudayakan bertanya ketika kita nggak paham, bertanya pada ahlul ilmu, bertanya kepada orang yang paham tentang ilmu itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya mereka bertanya, sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Oke, semoga ada manfaatnya. Mari kita diskusi, atau monggo silakan dilanjutkan. Atas perhatiannya terima kasih banyak.